Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya insyaallah sami sehat nggih? Insyaallah. Alhamdulillah kepanggih malih. Tetap semangat insyaallah nggih. Semangat. Ada beberapa hal yang kita bahas malam hari ini insya Allah bermanfaat. Kita memperhatikan karena duduk kita insya Allah adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastikan kita konsentrasi betul. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan atas duduknya kita malam hari ini insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita termasuk yang sakit meneladani seluruh contohnya, seluruh apa yang dicontohkan, karena sebaik-baik teladan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kunci Bapak Ibu semuanya. Coba di awal kita ngaji, kita perhatikan bahwa di antara kunci keberhasilan hidup adalah kemampuan kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini saya sampaikan? Karena dalam 2 minggu terakhir saya banyak sekali pengalaman terkait dengan orang-orang yang jauh dari apa yang dicontohkan dari Nabi Muhammad SAW. Ternyata hidupnya itu menderita. Ya, hidupnya menderita walaupun aksesoris dunianya lengkap luar biasa. Sekali lagi bahwa hidup dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW itu adalah hidup yang paling bahagia. Persoalannya untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW itu kita butuh belajar Bapak Ibu. Gitu? Di antara tafsir Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, bahwa hari ini kata Allah waktu itu telah disempurnakan agama Islam untuk kalian, maka konsekuensinya tidaklah ada kebaikan kecuali pasti sudah Rasulullah contohkan. Dipegangi ya Bapak Ibu semuanya. Mboten nenten barang apik, perkara apik kecuali mesti Rasulullah pun paring contoh. Itu konsekuensi dari meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dan atas ayat Al-Maidah ayat 3 yang menunjukkan Islam itu sempurna. Dan boten wonten ingkang elek, ingkang beboyon itu panjenengan kecuali pasti Rasulullah sudah peringatkan. Nggih Bapak Ibu semuanya nggih. Nah sekarang tinggal tugas kita bagaimana? Bagaimana kita mengenali apa yang Rasulullah contohkan dan apa yang Rasulullah larang. Saya dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Jadi tugas kita di dunia itu bagaimana kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan inilah diantara definisi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita melaksanakan syahadat yang dua. Yang kedua adalah syahadat Rasul. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya. Maka konsekuensinya tidaklah perbuatan baik, contoh yang baik, sesuatu yang baik kecuali pasti sudah Rasulullah contohkan. Sekali lagi saya ulang-ulang ini biar jenengan paham. Dan tidaklah keburukan sing elek mesti Rasulullah sudah pernah ingatkan untuk jangan dilakukan. Nah ini terangkum di dalam Al-Quran dan terangkum di dalam kitab-kitab hadis yang jumlahnya sangat banyak. Makanya saya sampaikan ke jenengan, setidaknya kita hadis Arba'in juga paham lah. Kita sudah baru sampai nomor 2 nih Mas. Nanti kita lanjutkan insya Allah. Maka Bapak Ibu semuanya, kalau kita hidup hari ini ternyata kok bersimpangan dengan apa yang Rasulullah contohkan, pasti kita akan keliru dan kita akan susah hidupnya. Ada orang Bapak Ibu semuanya, ini saya ceritakan satu kisah saja, ini cukup untuk mewakili jenengan untuk bahwa hidup beserta Nabi Muhammad SAW itu pasti akan lebih bahagia. Ada orang terkena was-was, penyakit was-was Bapak Ibu. Was-was itu saya udah pernah sampaikan ini. Ketika iblis melihat abdan solih, seorang hamba yang solih, kemudian wa innahu la yastati, dan iblis sadar tidak bisa menggoda yang bersangkutan, yang soleh ini
dengan perbuatan maksiat, dengan zina nggak mau, dengan hibah nggak mau, sehingga lek-lek wegah pokoknya. Maka mereka berdiri, iblis beserta pasukannya berdiri untuk menyerang orang dengan yuwas wisulahu, dibisik-bisiki, diberi was-was. Sebagian mas saya contohkan, jadi dengan wudu dikondoni oleh setan. Urung teles lho niku sikutan niku. Ya ampun mlebet masjid, balik meneh wudu meneh. Udah selesai wudu, papasan kali tiang, nyenggol apa ketenya nyenggol, balik meneh dengan kalas-kalas mikirnya pun takbiratul ihram, ini ketinggalan takbiratul ihram. Bahkan kadang-kadang ketinggalan sholat jamaah, subhanallah. Ya berarti sholat, iblis itu mau berikan was-was ngaten, sholat ki hubunganmu kali Gusti Allah loh. Nek kowe sholatnya ora sah, apa yang kamu dapat dari sholatmu? Wudu meneh, wudumu jik salah. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Saya tanyakan jenengan sekarang. Tapi jangan jadi was-was ya. Ngidak semut setunggal. Semut didak itu najis semua betul. Semut jenengan pites. Niku najis bukan? Najis bukan? Ini kita perlu belajar berarti. Nah, ini ada, makanya pentingnya belajar 4 madzhab. Di madzhab Syafi'i batal. Di madzhab Syafi'i selain yang 3 bangkai itu adalah najis. Selain manusia, ikan dan belalang. Maka seluruh di luar itu najis. Berarti nek jenengan saking tempat wudu, jenengan ngidek semut mriku, jenengan ngertos ngidek. Jenengan bablas mriki. Menurut madzhab Syafi'i bisa batal salat jenengan. Oh, stres mboten niku. Makanya kita perlu belajar 4 madzhab. Di madzhab yang lain seluruh yang tidak mengalir darahnya maka diampuni, dimaafkan. Ma'fu. Ini makanya Bapak Ibu semuanya, kita butuh belajar supaya kita pasti betul yang kita lakukan itu jelas benarnya. Supaya kita tidak was-was. Karena sekali lagi kalau jenengan nanti sudah soleh, sudah baik, ingin baik, itu nanti di iwas wisulahu, subhanallah. Maka sebagaimana saya sampaikan di dalam Quran surah Al-A'raf, Bani Adam la yaftinanakumus syaiton kama akhraja abawakum minal jannah. Wahai Bani Adam, kita semua sampun ngatos panjenengan ketipu kali setan. Pun wudu bolak-balik niku ketipu niku. Dados jenengan keri salat fardu. Subhanallah. Keri salat berjamaah. Goro-goro bolak-balik wudu stres. Subhanallah. Maka penting kita pelajari hal yang demikian supaya mudah-mudahan sisa umur kita bisa beribadah dengan tenang, sehingga kita menghadap Allah dalam kondisi insya Allah husnul khotimah, insya Allah. Bapak Ibu semuanya, minggu lalu saya ke Jakarta, di Tangerang, tepatnya. Ada kisah menarik nih di perjalanan. Saya kalau mau perjalanan itu berdoa Bapak Ibu. Di antara doanya adalah, ya Allah, saya mau duduk plus minus 12 jam di dalam bis, gitu nih. 12 itu waktu yang panjang nggak? 12 jam, panjang gitu. Panjang sekali, kita ngasih 1 jam nggak sudah panjang. Jadi kan kebayang nggak, duduk 12 jam, kalau nggak berbekal dengan ilmu, kita kehilangan waktu 12 jam sia-sia. Mau meneng, nak repot. Ini apa lagi? Maka saya berdoa, karena saya pesen tiketnya yang duduknya 2-2, saya berharap di samping saya orang yang memberi manfaat. Saya berdoa memang, ya Allah, kalau teman-teman dengan sepatu nanti di perjalanan, di samping saya orang yang memberikan manfaat. Masya Allah, dari Jogja ke Tangerang, duduk di samping saya penggerak dakwah. Insya Allah yang mengirimkan. Kita ngobrol di sepanjang jalan tentang dakwah. Masya Allah. Pulangnya menakjubkan lagi. Pulangnya saya beli tiket itu dari sini itu udah beli untuk bolak-balik. Jadi saya udah bayar di Rosalia Indah sini, sudah bolak-balik. Tiket yang standar yang biasa. Pulangnya pakai double decker yang di atas. Ini paling murah. Ternyata saya check in. Ketika check in di Tangerang, kemudian saya dipanggil ke dalam, Pak, jenengan saya ganti ke first class yang sleeper purun apa mboten? Lah, nambah berapa itu Pak? Enggak perlu nambah, seharusnya 525.000 itu. Jadi saya beli tiket 300.000, dapat fasilitas 525.000, Masya Allah. Rezeki nggak ketukar ya. Jadi saya pulang bisa tiduran. Masya Allah. Kalau nggak keliru di bis itu cuma ada 2 yang sleeper itu. Di samping saya ternyata juga penggerak dakwah dari Jamilur Rahman. Nah, itu Mas, Masya Allah nih. Kan bukan suatu kebetulan ya. Saya bisa ngobrol agak panjang. Ketika sebelum tidur kita ngobrol agak panjang sehingga nyambung.
Nah, ini pentingnya doa di setiap kegiatan kita, Bapak Ibu. Sederhana, hal sederhana, naik bis saja kita mikir, mudah-mudahan memberi atau mendapat manfaat. Masya Allah, saya juga baru tahu Mas Latif, karena ternyata first class itu beda pelayanannya ya. Kita dilayani sama pramugara, turun dituntun, masuk ke ruangan khusus, makan juga khusus. Masya Allah, sampai orang perlu mangan saya Mas. Rumong bukan haknya gitu. Saya beli 300.000 kok fasilitas sekian, itu kan harusnya saya kan bareng-bareng teman-teman di sana. Enggak, ternyata di ruangan khusus yang pakai bunga-bunga. Masya Allah, rizki. Kemudian apa yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan pengalaman yang lalu adalah tentang, ingat Bapak Ibu semuanya, saya datang ke sana dalam rangka untuk khutbah nikah nih, dan pesan-pesan nikah. Dan saya sampaikan ke jenengan satu hal yang tolong jangan pegangi. Dulu udah pernah saya sampaikan, yaitu Quran surah An-Nisa 154, Quran surah Al-Ahzab ayat ke-7, dan Quran surah An-Nisa ayat ke-21. 3 ayat ini di dalam Al-Quran adalah ayat yang menyebut secara khusus kalimat mitsaqon ghalidho, ikatan yang sangat kokoh. Okay. Jadi jenengan yang belum nikah ingat, nanti kalau nikah jenengan itu di dalam Al-Quran disebut melakukan hal yang sangat besar yang disebut di dalam Al-Quran 3 kali dan semuanya urusan besar. Al-Ahzab ayat 7 mengisahkan kepada kita tentang perjanjian Allah dengan para rasul ulul azmi. Kita dulu waktu masih SD ngapalnya gimana? Mim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rasul itu luar biasa, tapi rasul yang ini lebih luar biasa karena ujiannya luar biasa. Sehingga dikatakan rasul ulul azmi, yaitu rasul yang benar-benar ujiannya tuh nganti corong nikmati lengket sabare pol sabare. Makanya ikatannya dinamakan mitsaqon ghalidho. Pokoke abote koyopo, tahan diri ya, tetap sesuai aturannya, begitu kira-kira. Maka Bapak Ibu semuanya, hal ini menjadi pelajaran buat kita yang sudah menikah atau yang mau menikah atau yang baru saja menikah. Diingat-ingat nih. Seorang laki-laki itu punya kewajiban yang kadang dilupakan. Laki-laki itu wajib hukumnya mengajarkan kepada istrinya ilmu agama. Ini penting ini. Aku raiso Ustaz Dewe, ajak ke majelis taklim supaya istri kita paham betapa nikmatnya kalau kita punya istri yang juga paham agami. Insya Allah demikian juga istri. Kalau udah duluan ngaji, suami digeret. Dulu saya pernah sampaikan, rumah tangga itu rumah yang di dalamnya ada tangga untuk menapaki jalan menuju ridho Allah. Jangan sing wedok wis nang kono dhuwur ngaji terus, sing wedok lanang lagi nih kudu ditarik-tarik. Kadang-kadang begitu ya, kadang-kadang sing ibune ngaji terus bapak ora tau ngaji. Diberitahu. Kadang-kadang bapaknya ngaji, ibu ora tau ngaji. Nah, ini kadang-kadang jadi tangganya nggak bareng-bareng. Padahal sama-sama menuju ridho, sama-sama punya kepentingan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya rumah tangga. Kemudian yang kedua, An-Nisa 154 tentang perjanjian Allah dengan Bani Israel yang dipimpin oleh Musa alaihissalam, yang Allah angkat gunung Sinai untuk menunjukkan betapa perjanjian itu perjanjian yang betul-betul harus dipegangin. Itu juga disebut di ayat-ayat mitsaqon ghalidho, ikatan yang sangat kokoh. Dan An-Nisa 21 menyebut bahwa ternyata ikatan pernikahan itu disebut sama dengan mitsaqon ghalidho. Berarti jenengan mas-mas yang mau nikah atau yang sudah lama menikah, kalau ada persoalan rumah tangga, jenengan sudah diambil janji seberat apapun pertahankan tuh. Maka di antara sesuatu yang boleh tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Dan iblis tertawa terbahak-bahak jika melihat Bani Adam bercerai, suka banget tuh, merasa sangat berhasil. Orang datang mengatakan, itu loh saya bisa membuat orang berzina, itu hanya senyum kira-kira lah. Tapi kalau membuat orang jadi bercerai itu top. Makanya disebut ikatannya mitsaqon ghalidho. Yang jadi mertua juga jangan sampai menjadi peran ngojo-ojoi malah kon cerai. Subhanallah. Kowe diamu ibu, cerai kowe. Nah, ini bahaya. Dilihat dulu. Makanya dikatakan litaskunu ilaiha, yaitu sakinah, keadaan tenang dulu. Pokoknya di rumah tangga itu menyelesaikan soal itu tenang dulu. Randuwe beras, tenang dulu. Tenang dulu. Wis orang di beras ora tenang yo tambah rekoso to nggih.
Cara silat itu gelebeg itu nangis sing seru lah. Tenagane malah metu kabeh, tambah kencot. Ini apa nggih? Litaskunu ilaiha, tenang dulu. Jadi kalau menyelesaikan apa-apa di rumah tangga, jangan pakai emosi, tenang dulu. Oh. Anak pecicilan, tenang dulu. Jangan langsung ambil emosi. Memang begitu ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Disuruh tenang dulu. Jangan gerubyuk-gerubyuk. Insya Allah itu akan membawa keberhasilan. Nah itu pelajaran yang kita ambil, bahwa ternyata ikatan pernikahan itu ikatan yang sangat kokoh yang disejajarkan dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel dan perjanjian Allah dengan para nabi ulul azmi. Maka dirawat yang baik Bapak Ibu semuanya, walaupun dengan sudah lama menikah, mungkin nggak ada lagi lah perasaan cinta-cintaan, al-mawadah itu yang ada kan nih. Al-mawadah itu bentuk nyata dari cinta. Nek cinta mau ngomong al-mawadah loro ki yo dipijiti, orang mau detek nih wae. Itu al-mawadah. Nggih. Jangan waktu belum nikah sopan banget. Barang wis nikah tiba ben wae. Nah ini kan jenenge bukan al-mawadah. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya menyampaikan satu hal yang penting insya Allah. Jadi di antara metodologi belajar kita Bapak Ibu semuanya, kita mempelajari fikih, kita mempelajari hadis, kita mempelajari akidah, kemudian ada hal-hal yang saling dilengkapkan. Selama ini kita mempelajari, itu adalah dalam rangka kita menegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan belajar sholat berjamaah, dengan belajar tentang Idul Adha, dengan belajar tentang fikih sholat sampai pada syarat sholat di bagian 1. Itu semua adalah cara kita untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ketakwaan? Berusaha menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan manusia diukur dengan ketakwaannya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sepakat di sini gitu. Jangan sering bilang itu dari SD SMP bahwa manusia itu mulia dan tidaknya di sisi Allah bukan dari hartanya, bukan dari kedudukannya, tapi dari ketakwaannya. Nah sekarang Ali radhiyallahu anhu menyebutkan Muslim itu tidak cukup hanya mengenali yang baik, dia juga harus mengenali yang buruk supaya terhindar dari keburukan itu. Ada orang kejeblos tentang sesuatu karena nggak ngerti, oh jebul ngono ku rentuk toh. Nah ini kan masalah. Orang minum khamr nggak ngerti, nggak namanya nggak ngerti gimana. Wih jebul khamr toh, orang ngerti. Makanya mengenali itu khamr itu maksudnya yang jelek itu penting supaya kita terhindar. Maka malam hari ini saya ngajak jenengan untuk mengenali tentang maksiat. Kalau ketakwaan definisinya adalah melaksanakan perintah menjauhi larangan, maksiat adalah melaksanakan larangan menjauhi perintah. Kebalikannya apa itu? Kebalikannya apa? Kebalikannya takwa. Saya ulang lagi. Takwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maksiat melaksanakan larangan, menjauhi perintah. Itu maksiat. Dikon sholat, ora sholat, ini maksiat. Dikiki kesehatan supaya ngadeg sholat wengi, ora, maksiat. Dikasih mata bisa melihat dengan terang benderang, go sing ora penting, maksiat namanya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu semuanya, kita mengenali tentang maksiat supaya kita tidak bermaksiat. Dan ini memang setangkep sepasang di dalam kehidupan agama kita. Kita nggak bisa misah-misah itu. Seperti la ilaha illallah. Kita mengatakan percaya kepada Allah, maka pasangannya adalah tidak mempercayai selain Allah. Memang begitu seharusnya. Kalau kita mempercayai Allah di saat yang bersamaan kita mempercayai selain Allah, namanya apa? Syirik, syarikat. Subhanallah. Maka sekali lagi malam hari ini pelajaran penting. Saya dulu belajar di Mahad, itu bagian ini bagian yang saya anggap sangat penting. Di dalam kitabnya disebutkan kitab Al-Kabair. Ada yang 90, ada yang 100, ada yang 110. Kitab Al-Kabair tentang berbagai macam jenis dosa-dosa besar. Saya memperluas lagi maksiat secara umum.
Mudah-mudahan kita punya kesempatan nih, punya waktu untuk belajar kitab seperti itu. Kitab Ad-Da' wa Dawa, kitab Al-Kabair, itu kitab-kitab yang penting untuk kita sebenarnya. Insya Allah saya kembali menyembuhkan orang yang, atas izin Allah, menyembuhkan orang yang was-was itu dengan pemahaman kitab Ad-Da' wa Dawa tentang yang lain. Jadi saya nggak menyebutkan fikihnya, justru orang kena was-was dipelajari fikih tambah stres. Maka saya tanamkan akidahnya dulu supaya betul dulu cara berpikirnya. Mudah-mudahan sembuh. Nah, Bapak Ibu semuanya, Allah berfirman di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat ke 46 kalau nggak keliru. Saya cek coba. Ar-Rahman 46 gimana Mas bunyinya Mas? Coba Mas Latif. Bener, Ar-Rahman 46 insyaallah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi Allah berfirman di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 46, tolong dengan pegangi ini. Malam ini kita akan berangkat dari ayat ini, belajar kita. Jadi belajar ngaji itu harus berdalil dengan baik. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasulullah, asar para sahabat. Nggak boleh kita ngaji ngarang-ngarang, resikonya neraka jahanam. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi siapa yang takut kepada Allah, keagungan Rabb-nya, maka disediakan bagi dia 2 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, sing sinten kemawon panjenengan sedaya takut, khauf itu takut kepada Allah, terhadap keagungan Allah, jenengan punya rasa takut, maka disediakan 2 surga. Apa maksudnya 2 surga? Maksudnya nggak tahu Bapak Ibu, besok jenengan di surga itu akan merasakan dari 2 sisi. Surga yang pertama adalah surga yang sifatnya seperti batiniah. Surga yang sifatnya kan ada fisik, ada batin, jenengan makan makanan fisik dan ada makanan-makanan rohani. Gini apa? Kita bahagia hatinya itu makanan rohani. Badannya sehat karena makan makanan yang bergizi. Maka di surga kita akan mendapatkan 2 surga, maksudnya yang pertama kita akan mendapatkan surga yang pertama berupa keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh ridho dengan kita, dan inilah puncak yang kita cari. Kita kan dalam rangka apa? Dalam rangka cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surga secara fisik yang sebagaimana sih digambarkan pada kita, mendapatkan segala sesuatunya itu. Nah, bagi siapa dia? Bagi siapa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ayat lain nih, dalam Quran surah An-Naziat. Abdullah, sini baca sini. Baca An-Naziat Mas, dari Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Kata gua. Bayati. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن
المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. Itu akhir dari surat An-Nazi'at. Jadi pembahasan kita dari Ar-Rahman 46 dan beberapa ayat terakhir di surat An-Nazi'at. Saya berharap dengan diperdengarkan seperti nanti di rumah dibaca. Ini. Tadi saya baca di antara statusnya Mas Latif itu mengajak seluruh jamaah untuk menjadi donatur kegiatan TPA. Didukung Bapak Ibu semuanya. Demi Allah, kalau dengan mendukung kegiatan itu walaupun mungkin hanya dengan 10.000 seminggu, itu akan menjadi investasi yang sangat membahagiakan panjenengan dan putra putri panjenengan nanti akhirnya. Saya Bapak Ibu semuanya ngajari Abdul sampai bisa baca, kemudian diajari makomat supaya bacanya lebih enak lagi. Itu sudah panjang waktunya. Artinya saya sudah berhikmat untuk bantuin dunia seperti itu lama. Sejak mahasiswa sudah ngajar TPA. Pokoknya ikut andil di dalam kegiatan itu, maka buahnya nanti akan dipetik. Maka ketika dengan melihat status yang seperti Mas Latif sampaikan di dalam statusnya itu tentang ajakan untuk menjadi donatur kegiatan TPA, kegiatan kajian, ikutlah sekemampuan panjenengan. Mas Latif saya mampunya seminggu 5.000 lah, nggak apa-apa. Jadi menyempatkan supaya mendapatkan kebaikan. Jadi bukan ujung-ujung Bapak Ibu. Jadi kalian berpikir apakah belajar seperti Abdul ujung-ujung? Enggak. Panjang waktunya. Sampai kemudian jadi juara di Kabupaten Bantul untuk qiraah itu juga waktunya panjang. Bukan sesuatu yang ujung-ujung. Nah, dikatakan di situ wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagi siapapun yang takut kepada Allah akan hari di mana nanti dia akan berdiri di hadapan Allah. Setiap kita Bapak Ibu semuanya akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita buat hari ini. Apapun yang jenengan sekarang buat di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Rabb panjenengan. Berdiri Bapak Ibu semuanya. Kemudian jenengan ingat waktu itu, maka ketika jenengan akan berbuat maksiat nggak jadi. Terlintas pikiran yang muda misalnya naudzubillah pengen lihat film porno misalnya, terlintas kelingan sukben aku bakal ngatik dengar Gusti Allah mempertanggungjawabkan apa yang saya buat sekarang. Saya melihat sekarang dipermalukan dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka bagi panjenengan tempat kembalinya surga. Jadi orang hebat itu bukan orang yang tanpa godaan Bapak Ibu semuanya. Ada godaan tapi mampu melewatinya, itu orang hebat. Aku ora tau nesu ning nyonyet wong sekitarnya apik-apik karuan. Nek jenengan bisa nggak marah di tengah orang-orang yang memancing panjenengan marah, itu namanya hebat. Paham Bapak Ibu? Aku ora tau nesu. Lah besok aku karyawan sih. Terus orang tahu nesu bosku ya karuan, orang iso nesu orang bosnya bicaranya nesu. Gini apa gini? Karyawan mau nesu sama bosnya kan juga angel Allah. Karena dia punya ikatannya, aku nesu kalau dia itu soalnya digaji piye, kan gitu. Seorang bos, anak buahnya keliru di depan matanya, berbuat salah terhadap perusahaannya, kok bisa tahan diri nggak marah? Itu baru namanya hebat itu. Sebab dia punya hak marah. Gini apa gini? Orang tua kan punya kesempatan untuk marah sama anaknya salah, tahan diri untuk tidak marah, lah itu namanya hebat. Sekali pahami, masih dikatakan
Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sing mau terlintas untuk berbuat maksiat kepada Allah. Arep ninggalke duhur mau wae lah dur jam 2 ora apa-apa lah. Terus kalian lah saya aku ngadep nang ngarepe Gusti Allah. Kemudian jenengan lah mangkat wae lah saya sekarang. Itu namanya rasa takut yang akan membuahkan fa innal jannata hiyal ma'wa, tempat kembalinya adalah surga. Jenengan kan punya kesempatan untuk dhuwur keri, gini apa nggih? Dengar adzan cah nom nang dalem motor nger adzan. Jenengan saged mau untuk bablas wae ngopo? Tapi kemudian takut, ya Allah nanti saya akan berdiri di hadapan Rabb saya untuk mempertanggungjawabkan tentang kendaraan yang saya kendarai hari ini, bablas terhadap panggilannya. Lantas bagaimana kemudian jenengan balik lagi menuju ke masjid? Itu hebat, itu luar biasa. Maka bagi orang-orang seperti ini, fa innal jannata hiyal ma'wa, bagi dia tempat kembalinya adalah surga. Memang menahan diri Bapak Ibu semuanya. Maka malam hari ini saya menyampaikan tentang dampak dari maksiat. Dan ini terkait dengan jihadu an-nafas, jihad melawan diri sendiri. Jenengan lihat ke belakang, kita sudah belajar apa saja, berapa persen dari pelajaran yang kita pelajari sudah jenengan lakukan. Contoh, sudahkan jenengan rapih sholat berjamaahnya, berapa persen dari sejak saya ceramah di sini sampai hari ini, berapa yang jenengan penuhi, berapa yang ditinggalkan. Pikirin coba, dipikirin. Oh, Benti Ustaz Wahid ceramah mulai bulan kayak kita aku ninggal ke pimpiro yo sholat berjamaah. Semakin sedikit yang jenengan tinggalin terkait apa yang jenengan sudah terima, semakin baik sesungguhnya. Dan itu kan hitung-hitungannya jelas, prosentasenya jelas, kita bisa hitung kan. Sedino aku gawe elek ping piro. Salat ping 5, sing nang omah piro, sing nang masjid piro. Ini sangat ngitung to. Gini apa nggih? Kira-kira pas nang omah yo, aku lagi males kan. Males. Gini apa nggih? Sesuatu yang bisa dihitung dan kita bisa bertanggungjawabkan per hari ini. Bapak Ibu semuanya. Maka hisablah diri kita sebelum datang hisab nanti. Ya. Saya berharap betul Bapak Ibu, apa yang sudah kita pelajari itu betul-betul terimplementasikan. Kemarin dengan Ustaz Talkis belajar apa Mas? Nah itu bahagia dunia akhirat, judulnya juga luar biasa. Pasti terkait dengan motivasi. Jadi sekali lagi, jihad an-nafas, jihadu nafas, jihad melawan diri sendiri. Para ulama menyebut Bapak Ibu semuanya, bahkan jihad melawan hawa nafsu itu dikatakan keutamanya bisa ngungkuli jihad bisinan, jihad dengan senjata. Dilihat dari sisi lamanya waktu. Nek jenengan perang, tumut perang, nikulah enten batas waktu nek perang ya 3 sasi lah, pol setahun. Perang di Ponorogo pinten tahun 5 tahun. Ini apa nggih? Suwe banget itu perang 5 tahun itu. Nggih. Ukraina kali Rusia sudah berada 2 tahun nggih sekarang. Tapi ada batas waktunya. Tapi yang namanya jihad melawan diri sendiri itu terus-terusan buat nenten polek ngampus dengan sedo. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Begitu jenengan mukallaf mendapatkan perintah dari Allah, maka saat itulah jenengan mulai tahan diri terhadap yang nggak boleh, berusaha melaksanakan apa yang diperintah. Kan begitu sepanjang hidup sampai jenengan sedo. Maka dari sisi itu, maka jihad di dalam melawan diri sendiri itu lebih utama dari sisi itu. Kemudian yang kedua dari sisi variasi yang ditimbulkan. Nek perang yo pokoknya nganggo senjata nembak wong mati, kan begitu. Kira-kira cuma begitu aja lah. Tapi kalau jihad melawan diri sendiri, variasinya banyak. Yang sudah rumah tangga, kadang-kadang bojone pecicilan, kadang suaminya pecicilan, kadang anaknya pecicilan, belum masalah ekonomi, udah usaha tahu-tahu jatuh. Sudah maju, ada yang sirik, dikirimi sesuatu. Subhanallah, mau laris banget, tiba-tiba orang laris. Gini apa nggih? Wis laris tiba-tiba macam-macam. Variasinya sangat banyak. Mas saya katakan nikah itu ibadah yang sangat panjang. Orang pol-pol. Gini apa nggih? Kemarin kakak saya menikahkan anaknya itu nembe siji, Dek, si kurang loro, anak itu lu. Menikahkan satu anaknya, alhamdulillah satu sudah menikah. Tapi dia mikir lagi, sing loro urung. Apalagi kalau jenengan yang punya putri itu kan memang lebih berat rasanya gitu. Lebih berat gitu. Kadang-kadang kalau udah 30 tahun
belum dilamar, kadang-kadang orang tua mikir sampai kurus. Ini yang saya ceritakan ke jenengan nggih. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, jodoh itu tetap jodoh. Ini kalimat bersayap, jodoh itu tetap jodoh. Sebab saya melihat teman saya ganteng banget, ganteng pon, ganteng sugih, wis di omah loro. Sebenarnya sing ditaksir niku cara fisik niku, cara fisik mboten imbang. Saya tanya, naksir dhek ngopo? Ya enggak tahu, naksir saja, dilamar. Masya Allah. Ini tidak bermaksud body shaming nggih. Sing lenangi ganteng putih bagus, sing wedok cilik ireng. Masya Allah nggih. Dan yang cilik ireng ini kebetulan saudara saya, saudara saya. Sampai saya bilang, baik beruntung men yo. Dongamu apa ya? Kata dia, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun. Memang iya. Saudara saya ini orang yang masya Allah tepat waktu sholatnya. Ini buatan ayu nih, biasa nganggih banget nih. Tapi masya Allah jodohnya masya Allah. Ya, sudah punya rumah 2, sudah punya mobil sendiri. Sing lamar niku bujang nih, sanes duda sanes. Masya Allah. Jadi mbak-mbak yang belum nikah, bertakwalah kepada Allah. Insya Allah dikirimkan jodoh yang baik. Mas-mas yang belum nikah, bertakwalah kepada Allah. Nanti dikirimkan pasangan yang baik. Nggak usah nyari-nyari. Nggak usah nyari-nyari, nanti dicarikan oleh Allah kalau jangan bertakwa kepada Allah. Itu kuncinya ya. Jadi jihad melawan diri sendiri itu jihad yang panjang. Nah Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan, begitu banyak orang yang tertawan dan terpenjara oleh hawa nafsunya, banyak. Contoh, ibu-ibu pengen nonton drakor, namanya jangan tertawan ibu-ibu. Nek orang nonton kurosone yuk malah ora penak, yuk pegel. Atau mohon maaf yang masih ngerokok, yang masih ngerokok, yang ngerokok lah itu, karena katanya ada yang mengatakan makruh. tapi ngatakan, sebagian pendapat ulama mengatakan haram. Ada orang mengatakan aku nih bermangan orang ngerokok ya kecut terpenjara, ini nggak kecut dia. Sebenarnya kan nggak bisa aja nggak mengatakan seperti itu kan. Saya diberitahu seseorang yang berhenti merokok itu kalimatnya, kata kuncinya niat katanya. Niat saya mau berhenti karena Allah, itu dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Ini orang tadinya kayak kereta naik merokok dino. Tapi masalah bisa berhenti total. Ini salah satu jamaah saya, Masya Allah. Pak Supri namanya, udah agak sepuh. Tetapi sebagian orang tertawan dengan hawa nafsunya. Dulu saya katakan ke jenengan gitu. Ada saya teman kuliah pinter, gitu, tapi punya kebiasaan nonton film porno. Teman saya ini ada yang kayak gitu, subhanallah. Sehingga hari-harinya seperti itu, kalau enggak gelisah. Dan perlu jangan ketahui, memang setan tuh begitu. Setan itu menghiasi keburukan supaya dengan gelisah kalau nggak melakukan. Nanti lama-lama jangan tertawan seperti halnya Sako ketika kena narkoba. Orang mungkin mencoba narkoba kali pertama mungkin merasakan kelezatannya, tapi lama-lama dia mengkonsumsi narkoba bukan untuk kelezatan, tapi untuk menghindari sakitnya. Gila bangi. Sako niku kan kalau nggak dipenuhi sakit. Gila bangi. Maka dia mengkonsumsi dalam rangka menghilangkan sakitnya. Subhanallah. Yang sudah seperti namanya candu, jenengan merasakan beratnya. Dan itu berlaku di sisi lain, bukan hanya narkoba. Ketika jenengan terus-terusan ingin sesuatu yang buruk itu, yang muda nih, ngekim, orang ngekim rasanya gelisah, tertawa namanya jenengan. Tertawa jenengan. Jelas buang waktu sangat banyak. Makanya jihad melawan diri sendiri itu luar biasa. Ojo yolah sedino sak jam welah misalnya. Lama-lama nanti sama sekali. Abdullah itu punya teman. Dulu itu subhanallah dengan gadget sampai hampir merusak dirinya. Sekarang jadi penghafal Al-Quran dan kemarin lomba bareng Abdul juga juara, masya Allah. Dia bilang ternyata enak main teman-teman ya daripada nge-game gitu. Jadi ketika sudah berpindah itu nanti akan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Bapak Ibu semuanya, sayangnya nih, hari ini kita tuh hidup di tengah-tengah masyarakat yang memang untuk memenuhi syahwat itu gampang banget. Lewat gadget kita, mau pemenuhi syahwat mata, syahwat pendengaran, bahkan mohon maaf, hari ini begitu banyak yang
anak muda sudah terjerumus kepada perzinahan itu banyak sekali. Saya katakan seperti itu empirik Bapak Ibu, saya nggak ngarang maksudnya. Terakhir ada mahasiswa yang hidup di asrama mahasiswa, sudah berhubungan dengan pacarnya 4 tahun. Ini sampai ke Polda kemarin urusannya. Subhanallah. Sayangnya, yang seharusnya jadi contoh ini, mohon maaf, saya nggak sebutkan universitasnya, dekannya sama ininya selingkuh, ketahuan, mahasiswa tahu, terus gimana? Siapa yang dijadikan profil di situ sekarang? Makanya sekali lagi jenengan ngaji kayak gini penting banget. Dunia itu akan mengajak jenengan untuk menghancurkan diri jenengan kalau jenengan nggak ngaji itu. Karena apa? Yang jadikan contoh pun sudah pada berubah. Subhanallah. Perguruan tinggi Islam itu harusnya kan contoh-contohnya baik-baik sekali gitu. Tapi jangan pernah jangan berpikir ideal. Malah dosennya kayak ngono kuwi, itu gimana? Terakhir nih kemarin di sini nggak jauh dari sini, doktor PhD daftar nikah, yang dinikahi itu mantan mahasiswanya dalam kondisi datang ke KUA sudah hamil. Subhanallah, PhD. Subhanallah. Maka ayo kita tuh jihad melawan diri sendiri. Mas-mas mumpung dengan hadir, cita-citalah jadi orang-orang yang bertakwa, sayangi orang tua bapak ibu. Kalau jenengan minimal kalau jenengan mau nakal itu kelingan bapak ibu. Bapak ibu tuh ngerawat jenengan dari kecil tuh kayak mana? Amar itu yang masih bisa bertahan gitu katanya. Kalau dia mau diajak apa sama temannya itu kadang-kadang kelingan ayahnya katanya. Aku ya sih mana kalau bapakku lah, orang lah gitu. Kalau jenengan kalau mau ketularan sesuatu yang elek, minimal ibu jenengan mereka jenengan berdarah-darah. Ngerawat jenengan pakai pampers, subhanallah. Beratnya luar biasa. Minimal eman lah sama bapak ibunya yang muda-muda ini. Jadi memang keadaannya sekarang kita nggak bisa selamat dari maksiat, susah. Nonton TV, siaran berita, perempuannya nggak pakai jilbab, pakai pendek, bajunya karu-karuan. Dengan melihat itu 1 menit, dosa nggak? Dosa. Perlu dengan ketahui, Fusilat 30 mengatakan, alladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kata Allah, bagi orang-orang yang mengatakan Rabb saya adalah Allah, tsumastaqamu berarti dia bertakwa kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka didatangkan wali-wali dalam bentuk malaikat untuk jadi pendamping dia, untuk membisik-bisiki yang baik. Ketika jenengan bermaksiat kepada Allah, maka dikatakan dalam hadisnya milan, dia pergi 1 mil, dia pergi 1 mil. Semakin jenengan bermaksiat, makin jauh malaikat dari jenengan, didatangkan wali baru bernama setan. Makanya itulah mengapa satu maksiat nyambung ke maksiat yang lain. Subhanallah. Kalau jenengan bermaksiat 1, malaikat menjauh 1 mil, setan mendekat 1 mil. Makanya melepaskan diri dari maksiat itu susah, karena jangan digondeli. Subhanallah. Subhanallah. Maka sekali lagi, melawan diri sendiri itu memang perjuangan yang panjang. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, ada kalimat yang menakjubkan dari beliau, mujahadun nafs tuqimu abda fi maqami man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kata Ibnu Qayyim, siapapun berarti tua muda, bapak ibu yang mampu menahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat, maka akan diletakkan dia pada posisi di mana kalau dia bersumpah atas nama Allah, sumpahnya dikabulkan. Makanya hati-hati sama orang soleh nih. Orang soleh kalau nganti neswi bahaya banget. Makanya orang soleh itu nggak boleh marah. Karena orang soleh marah itu sumpahnya dikabul sama Allah. Maka kita capek kita usahakan Bapak Ibu, jadilah orang soleh, sumpah baik untuk anak kita, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya. Ibu-ibu, saya mau nonton, enggak lah, mending saya baca Quran lah. Ada datang ke saya orang mengatakan, aku mau baru nonton film seri 10 seri sewengi, subhanallah. Tekannya suka subuh jadi kayak ngono kuwi. Penasaran katanya, sak seri ora rampung terus ping 10. Subhanallah. Ini tertawan dengan hawa nafsunya. Game itu begitu, mas-mas. Menang, tambah menang, seperti apa? Judi online. Menang,
leboknya meneh, itu 1 juta tambah jadi 200 terus, ngerti-ngerti bangkrut. Kan begitu ya, Pak. Subhanallah. Di antara kitab terbaik yang bisa kita pelajari terkait dengan ini adalah kitab Ad-Da' wa Dawa dan Al-Jawabul Kahfi. Mudah-mudahan suatu ketika nanti bisa pelajari ini. Saya sebutkan yang pertama, dampak maksiat pertama. Jadi kalau jangan bermaksiat kepada Allah, jangan ingat-ingat ini. Yang pertama dikatakan baina wa baina rabbihi wahsyah. Antara panjenengan dengan Rabb panjenengan ada wahsyah. Itu wahsyah itu semacam perasaan yang jauh dari Allah. Cirinya apa? Arab mangka sholat wegah, Arab tangi wengi wegah, Arab sodako wegah. Ini kok. Kalau jenengan merasa kondisi seperti itu, berarti jenengan ada jarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah penderitaan luar biasa. Di antara hukuman bagi orang yang bermaksiat adalah dijauhkan hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penderitaan luar biasa. Jangan pernah nggak mendengar artis terkenal pol, sugih marah-marah, rumah tangga neo, pasangan neo ganteng dan ayu, tiba-tiba bunuh diri. Pernah dengar? Sering. Orang yang di puncak karirnya tiba-tiba kemudian bunuh diri, itu sering terjadi. Orang sugih, rumah yo api, ekonominya yo api, tiba-tiba ketangkep terkena narkoba. Coba jangan pikir. Jenengan levelnya kayak saya lah, mumet mikir ekonomi paling pol niku to. Gini apa nggih? Nek niku napa coba dipikir? Mumpun mboten mumet, lah kok dadak golek narkoba. Berarti ada kepenatan di dalam dirinya yang harus dilepaskan. Kenapa? Karena jauh dari Allah. Jadi rumus kebahagiaan itu adalah dekat dengan Allah. Dan dekat dengan Allah enggak mungkin dengan maksiat. Dekat dengan Allah itu dengan taat. Apa maksiat? Apa maksiat? Melaksanakan larangan, menjauhi perintah. Kalau jangan melakukan itu, maka jangan akan jauh dari Allah dan jangan sangat menderita. Ada kitab judulnya Li'ada Ana Mulhid. Li'ada Ana Mulhid. Judulnya tuh kenapa saya jadi orang ateis? Pedimen nih. Ada orang buat itu. Judulnya mengapa saya ateis? Sekarang lagi menghantui anak muda zaman sekarang. Banyak ini orang lagi jadi agnostik. Banyak sekali. Saya datang ke Jakarta kemarin, ponakan saya pertanyaannya gini ke saya, Om, kalau suatu ketika nanti ada teknologi yang bisa menghidupkan orang mati, berarti Islam batal ya Om? Gitu pertanyaannya tuh. Saya kaget juga, ini baru semester 4 kuliahnya. Pertanyaannya, Om, suatu ketika nanti kalau ada teknologi yang mampu menjadikan orang mati jadi hidup, berarti Islam batal dong? Kayak gitu pertanyaannya. Subhanallah. Lalu belajar dari mana ya? Dari salah satu tokoh ormas yang sekarang terkenal banget, anaknya namanya dokter bla 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 gitu. Kan bikin kayak gitu subhanallah. Ada perempuan yang dulunya berjilbab, hafal Quran, sekarang lagi nyerang Islam juga banyak ada. Yang mengajak untuk agnostik, untuk jadi ateis. Nah, ada orang mengarang buku ada kenapa saya menjadi ateis? Kenapa saya percaya bahwa tidak ada Tuhan? Dia mengatakan dalam bukunya begini. Saya tuh tahu kalian orang Islam itu bisa bahagia dengan agama kalian. Aku ya percaya dengan celak kali Gusti Allah ini ya bahagia. Tapi jangan pikir bahwa saya nggak punya Tuhan juga nggak bahagia. Saya juga bahagia. Subhanallah. Ngeri buat tadi loh. Jangan rasa mau coba jangan. Nggak usah dibaca. Tapi jangan perlu tahu. Orang ini sudah mati. Matinya bunuh diri. Berarti kitabnya omong kosong. Gini bagi. Nek bahagia ngopo bunuh diri. Gila apa lagi? Subhanallah. Kecil kitabnya, tapi terkenal itu kitabnya, masya Allah. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan fayam bagi an yu'lam ana dzunuba. Hendaknya perlu kita ketahui bahwasanya dosa-dosa itulah adror. Dosa-dosa itu pasti akan menimbulkan dampak cepat atau lambat. Dan bahkan kadang-kadang dampaknya kesisian kita. Suaminya buruk, bisa istrinya kena keburukan, anaknya kena keburukan. Maka pertimbangkan betul kalau jangan mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arab tinggal kesurat mikir, duh mengko tadi. Makanya para sahabat itu sandal jepitnya putus, dia langsung mikir salahku ngopo yo. Saya tuh bermaksiat apa kok jadi Allah membuat saya putus, sandalnya putus. Itu mikir.
Apalagi zina. Imam Syafi'i sampai pingsan-pingsan ketika membahas zina. Karena seseorang yang berzina itu hutang. Nanti istrinya dizinai atau anak perempuannya dizinai atau saudara perempuannya dizinai. Koyo polorone. Coba kalau orang mau zina kemudian, nah aku zina bojoku dizinai. Nek aku zina anakku pedok dizinai, mesti nggak jadi, itu mikir. Maka sekali lagi dampak yang pertama akan dijauhkan dari Allah dan dia akan sangat gelisah hidupnya. Jadi ciri-ciri jenengan perhatikan ini. Nek jenengan kok uripe rasane gelisah mawon, yakin jenengan jauh dari Allah atau jenengan sering bermaksiat kepada Allah. Kalau jenengan nggak bermaksiat, insya Allah tentrem walaupun ekonominya jenengan kurang. Saya ngomong seperti ini tuh saya mengalami Bapak Ibu. Saya nggak ngarang-ngarang, saya ngalami. Saya itu benar-benar pernah mengalami nggak ada beras di rumah tuh ngalami Bapak Ibu. Nggak omong kosong gitu. Sugi harus ngalami sugi. Dibuatan gumun kalau. Tapi ketentraman itu persoalan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seseorang yang bermaksiat kepada Allah. Saya lagi maksiat apa? Menjalankan larangan, menjauhi perintah. Itu maksiat. Maka akan susah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan susah berprasangka baik kepada Allah. Padahal Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Anna inda dhanni abdi bi." Saya itu bergantung persangkaan hambaku. Nek hambaku kondo aku apik, yo apik, entuke. Nek elek yo elek. Tetapi orang yang bermaksiat kepada Allah angel kon husnudzon. Lah wong esuk-esuk ora tangi subuh, tangi jam 09.00 esuk kok ngarep-arep awan-awan rezekine lancar, ngimpi. Paham Bapak Ibu? Jadi persoalan husnudzon itu bukan persoalan yang dibuat, direko-reko dan mboten. Husnudzon itu disebabkan karena perbuatan jenengan, enggak bisa direko-reko. Ah, najan aku mau bermaling paling-paling nasibku yo apik, yo ora iso. Gini apa nggih? Coba jenengan habis minum sesuatu, narkoba misalnya, jenengan habis berzina, kemudian tiba-tiba enten polisi lewat, pikirannya jangan apa? Nangkep aku apa yo? Gini apa nggih? Nek jenengan bar gawe apik yo, no polisi yo biasa mawon. Jenengan apik kok. Gini apa nggih? Jenengan orang boktosin, maksiat mboten niku? Maksiat kepada pemerintah. Nggih. Perintahnya pemerintah apa? Ngagem sing perintahnya. Jenengan menjauhi perintah, bermaksiat kepada pemerintah. Jenengan liwat buatan ngagem SIM, buatan bukti STNK, liwat tentang polisi. Gledek buatan jenengan. Polisi kan gitu. Gini apa nggih? Prasangkanya mesti ada, aku ketangkep ini. Gini apa nggih? Itulah ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah untuk berhusnudzon kepada Allah, padahal husnudzon adalah ibadah. Berprasangka baik kepada Allah itu ibadah Bapak Ibu. Ning jenengan ibadah sini kok angin banget nek jenengan gawe maksiat mboten saged. Oh genah-genah tangine jam 09.00 esuk kok ngarep rezeki lancar ngimpi. Gini apa nggih? Jenengan sesasi ora mangkat kerja. Ah prasangka baik, bos saya baik, sok tetep gaji full, ngimpi. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Kecuali kerja keajaiban. Secara asal maka setiap maksiat akan membuat jenengan susah untuk berprasangka baik. Bapak Ibu semuanya, saya kasih case ya. Di antara surah yang sering saya baca dan saya ulang-ulang itu Quran surah Yusuf, karena di situ adalah cerita lengkap, cerita paling lengkap dalam Al-Quran tentang kisah manusia itu surah Yusuf nih kok, lengkap dari awal sampai akhir. Soko cili kemudian terus sampai jadi raja, nih, sampai jadi petinggi lagi, sebagian mengatakan gubernur. Coba jangan perhatikan ini. Nek Yusuf alaihissalam tidak bertakwa kepada Allah, yakin Yusuf alaihissalam itu betul putus asa. Tapi karena Yusuf alaihissalam itu orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga seluruh yang terjadi dalam kehidupannya tetap dia berprasangka baik kepada Allah atas semua yang terjadi. Padahal si cilik klabine dicopot, dileboknya yang sumur. Bayangin, barniku diangkat dadi budak, didol, dikon kerja gratisan, tumbuh dewasa difitnah menzinai bojone petinggi, di penjara suwe, di penjara nih. Teng penjara ada kejadian luar biasa, dia bisa menakmil mimpi. Kemudian ada dua orang yang dikeluarkan, sok kondoyo karo rojo neng nopo kepenjara orang pinter, aku maksudnya.
katakan itu kepada raja bahwa saya bisa menakwil mimpi. Yuk lali, si loro dibuat lupa. Bayangin. Tetapi karena Yusuf itu bertakwa kepada Allah di dalam suka dukanya itu tetap dia menjalankan perintah Allah, maka tetap berprasangka pada akhirnya tetap baik. Ini yang saya katakan, walaupun dalam usaha ini ekonomi ini angel, usaha yo rasanya kok ya Allah angel pol-polan, dua anak dilalai pacicilan, dua tahun dilalai kok ya buline pol misalnya contoh misalnya. Tapi kalau jenengan di track bertakwa kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, yakin akhirnya tetap baik. Maka investasi paling baik bagi manusia adalah bertakwa kepada Allah. Karena pasti ujungnya kebahagiaan. Maka sekali lagi, orang yang bermaksiat kepada Allah susah untuk berprasangka baik kepada Allah. Semakin banyak dengan berbuat baik, maka semakin banyak pula prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, orang yang bermaksiat kepada Allah itu dicabut kenikmatannya. Subhanallah. Ini yang bahaya banget, ini dampak nomor 3 ini, mengerikan ini. Ada orang datang ke saya, Ustadz, saya berhubungan sama istri saya udah gak ada rasanya. Jadi Ustadz itu berat, memang nampung banyak soal Bapak Ibu. Warna-warna soal ini Bu. Saya kadang-kadang soal tulis di buku si fulan ini, banyak sekali soal. Di antaranya itu, saya katakan lagi dengan kasus niku, dia itu pekerja yang 4 bulan offshore, 5 bulan baru pulang, kadang-kadang ketemu istrinya jarang-jarang, sehingga mohon maaf orang-orang seperti kadang-kadang terjebak dengan hal buruk. Makanya kalau jenengan bukan termasuk orang yang kuat LDR, dekat-dekatlah sama istri. Wis kepeksa banget sih jeneng Kalimantan, jeneng Jogja, ya tahan diri. Tapi banyak kasus kalau berpisah jauh seperti itu akhirnya jadi masalah. Kalau andai saja dia bertakwa kepada Allah sehingga dia di sana-sana tidak melihat-lihat yang lain, insya Allah kenikmatan nggak dicabut. Persoalannya dia melihat sesuatu yang nggak diizinkan. Harusnya kan gudul basor, tahu istrinya jauh ya sudah gudul basor, jangan pelirak-pelirik. Tapi kadang-kadang orang kerja di kantor, kadang-kadang kepeksa nih, subhanallah. Sering saya katakan nih, hampir mungkin 70% orang yang saya tanya hidup di perkantoran itu melihat kasus perselingkuhan antar karyawan itu terjadi banyak jumlahnya. Kenapa coba Bapak Ibu? Ya istrinya di rumah kan lagi nyamar nih. Kita tahu istri kita nanti kalau bangun di akhirat jadi apa? Jadi bidadari lebih cantik, bahkan 70.000 kali lebih cantik. Pokoknya paling ayu lah. Sekarang lagi nyamar pakai daster. Bentuknya udah pakai menarik. Gini bang, ya di rumah sih kita nggak pernah dandan, pakaian yang saono. Tapi kalau saya yakin banget istri saya paling cantik. Kenapa? Nanti kalau ibang kita lebih cantik dari bidadari. Sehingga kalau di kantor misalnya lihat orangnya nggak tertarik, kenapa? Istri saya paling cantik menurut saya. Gini bang, tapi kadang-kadang orang nggak bertakwa, ini nang kantor kuncinya dandan ayu, si tonton gue bosnya mulai dasteran orang karuan, si tonton ayu meneh, si istri kegoda. Nah ini masalah. Maka siapapun yang mampu menahan dirinya dari itu, maka nikmat gak dicabut. Kenikmatannya diletakkan pada tempat yang tepat. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita bermaksiat, mas, kalau jangan bermaksiat kepada Allah, ketahuilah, jangan akan dicabut kenikmatannya. Nikmatnya sih ngelek. Sebenarnya, maka Rasulullah itu bersabda, doa yang menakjubkan. Ini doa terkait dengan hutang piutang. Siapapun kata Rasul yang punya hutang, bahkan utangnya sak gunung, utangnya sak bumi langit penuh, maka dengan doa ini maka insya Allah diselesaikan. Allahumma aghfirli bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika aman siwak. Hafal doanya nggih. Yang punya hutang harus hafal doa ini. Nggih. Allahumma aghfirli bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kepadaku dengan yang halal dan bahagiakan saya, cukupkan saya dengan apa yang saya miliki. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Ya Allah, cukupkan kepadaku dengan yang halal, jangan jadikan saya tertarik dengan yang haram, dan jadikan saya bahagia dengan apa yang ada. Makanya ngered itu jangan sampai terjadi. Urung mampu kok tuku makso. Nah, ini namanya nggak mencukupkan dengan apa yang ada. Orang dia mau tanya orang itu, ya ben orang dia mati emang kenapa? Ini bagi kita nggak ditanyakan dia, kamu punya rumah apa enggak, kan nggak ditanyakan itu. Kenapa kamu nggak punya rumah? Nggak ditanya itu maksudnya.
Malah nek dhewe takoni dhewe main ngopo. Jadi kita minta dicukupkan dengan yang haknya kita. Orang bukan haknya nonton-nonton di luarnya, bukan haknya laki-laki di luar melihat perempuan dengan tonton, apa untungnya? Coba. Malah jadi stres pikirannya, nyekel ora iso. Membayang-bayang gitu. Bayangkan kalau ada suami berhubungan sama istrinya, membayangkan yang lain. Apa enggak gila itu? Subhanallah. Nah, ini namanya dicabut kenikmatannya. Maka seseorang yang menghindari maksiat, yakin Bapak Ibu, makanya diantara rahasia para kiai ini, kenapa kok dia bahagia di kehidupan rumah tangganya, kebanyakan insya Allah itu karena faktor itu mampu menahan dirinya untuk tidak melihat apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Kalau ada suami nih, sudah mulai chat-chatan sama istrinya orang lain lama, ini bahaya ini. Giliran di chat bojone Aisyah lagi sibuk ya wis ngono. Engko yo di chat bojone wong liya rajin banget, subhanallah. Ini bahaya ini. Di chat, di telepon bojone wong liya, semangat kok nggih. Bojone telepon, "Si yo Bu, iki lagi sibuk." Subhanallah. Itu jenengan dicabut kenikmatan sama Allah itu. Jenengan pasti bermaksiat kepada Allah. Orang yang benar itu sama istrinya dia nikmat, ngobrol nyambung, senang rasanya. Litaskunu ilaiha, pasangannya itu gitu. Litaskunu ilaiha. Subhanallah. Kemudian yang keempat, yang tadi saya sebutkan, malaikat menjauh jikalau kita bermaksiat kepada Allah. Ingat, malaikat itu memberikan pengaruh kebaikan kepada kita. Maka orang yang paling merugi adalah orang yang memutus sahabat yang paling ingin kita baik digantikan dengan sahabat yang paling ingin kita buruk. Di dalam Fusilat 30 ini Allah sudah kirimkan sahabat terbaik yang paling ingin kita baik. Jadi malaikat itu membisik-bisikkan panjenengan supaya baik. Salat duhur yo, mangkat saiki yo, arep maksud ojo yo begitu kan ada di sini. Gini mau gini. Jangan ngerasain buatan. Jangan perlu ada normalnya kan mangkat orang yo, mangkat. Pasti ada perasaan mangkat wae ben apik, tapi juga orang mangkat lah. Itu Allah kirimkan tatanazzalu alaihimul malaika, wali buat panjenengan yang bisik-bisik baik. Maka orang yang bodoh sekali adalah orang yang memutus makhluk yang paling ingin dengan baik itu malaikat. Karena setiap satu maksiat 1 mil dia pergi, satu maksiat 1 mil dia pergi, makin jauh digantikan dengan setan. Kok gelem? Padahal setan itu yang paling ingin jenengan buruk. Maka bodoh sekali ada orang yang punya teman baik diputus digantikan dengan teman yang nyelek, subhanallah. Maka jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Fusilat 31 dikatakan apa? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini para malaikat yang dikirim oleh Allah untuk mendampingi jenengan itu adalah yang akan menjadi pelayan, pemelihara, sahabat dengan di kehidupan dunia dan akhirat. Maka jangan diusir. Bagaimana cara mengusirnya tadi? Bermaksiat. Nek dengan pengen mengusir malaikat jangan bermaksiat. Salat kali-kali nek perlu ora salat. Itu bahaya banget itu. Bahaya banget. Nomor 5. Susah urusan panjenengan. Orang yang bermaksud jenengan yang muda-muda ini, coba jenengan perhatikan, nek jenengan tangine awan ora subuh. Yakin jenengan seharian urusannya susah, dijamin niku. Siapapun yang bangun sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka Allah jadikan dia penjagaan untuk sehari full. Maka siapapun yang tidak sholat subuh maka nggak dijaga oleh Allah sehari full, subhanallah. Jenengan pedimen hidup seharian nggak dijaga oleh Allah. Makanya saya katakan ke Amar itu sampai kalau sampai telat bangunnya, saya katakan hati-hati ya hari ini, banyak dikit kamu naik motor banyak dikit, hati-hati. Kalau enggak bahaya, saya bilang. Kenapa? Urusan jadi susah, subhanallah. Seseorang yang bermaksiat kepada Allah yakin urusannya akan dibuat ruwet, orang karu-karuan ruwet nih. Yeah. Sebaliknya kalau panjenengan bertakwa tentu saja dibuat mudah oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezeki didatangkan dari arah yang tidak diduga-duga sama sekali. Masya Allah. Yang nanti baca surat At-Tolak nih. Surat At-Tolak. Jadi kenapa? Ya, Bapak Ibu semuanya, jadi perhatikan. Ini baca surat At-Tolak nih. Surat At-Tolak itu surat apa? Surat tentang
talak. Jadi bahkan persoalan yang paling besar dalam hal masalah keburukan jenenge pisah kali bojo niku masalah gede banget. Saja kalau jenengan bertakwa kepada Allah itu tetap akan dikasih jalan. Itu maksudnya. Ibu-ibu yang punya anak perempuan, punya menantu, ingatkan, bertakwalah kepada Allah di dalam persoalan berumah tangga. Orang ditalak resmi, jatuh talak satu, seorang istri jatuh talak satu sudah boleh pergi belum dari rumahnya? Aturannya belum nih, dia masih tahan di rumahnya. Belum ditalak zaman sekarang. Ini bikin ini Siti, ini melayu ibu Bali. Ini nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wong wis ditalak siji nih, masih dikasih kesempatan buat menawa rujuk. Rujuknya ini pula gampang. Nek jenengan berhubungan lagi yang pun rujuk namanya selesai. Ini belum juga talak satu, baru nesu. Suaminya ya jenengan kadang-kadang namanya rumah tangga, kadang-kadang ada nesunya. Aku tak balik oleh buku. Balik subhanallah. Ini nggak bertakwa kepada Allah. Yang seperti itu makin jauh nanti dari solusi, karena dia bermaksiat kepada Allah. Ada sedikit fikih terkait perceraian nih. Orang dalam keadaan haid boleh dicerai nggak? Nggak boleh nih. Harus nunggu suci dan belum digauli. Nggak boleh laki-laki talak istrinya dalam kondisi haid atau sudah suci, sudah digauli, kita nggak boleh. Dijatuhkan talak itu ketika dalam kondisi haid dan belum digauli. Ini penting ini, nanti yang mau nikah ini diperhatikan persoalan pernikahan ini, jangan sampai tidak bertakwa kepada Allah dalam pernikahan. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 6, akan terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Seseorang yang bermaksiat kepada Allah pasti nggak mau duduk di majelis begah, pasti itu. Orang apalagi salah satu maksiat adalah sombong. Ini maksiat yang besar. Orang sombong, kon linggu di majelis nggak mau. Alah ngaji apa karo sapa kayak iki apa? Bisa kayak gitu subhanallah. Maka justru kadang-kadang jebakan orang yang tinggi kedudukannya itu justru kadang-kadang berat karena sombongnya itu subhanallah. Profesor suruh dulu ini apa ya mau kalau nggak dirahmati oleh Allah. Tapi alhamdulillah saya sudah lama berdakwah dan banyak di antara dokter yang masih mau duduk lenggah seperti dengan ini. Itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah seorang murid bertanya kepada gurunya, aku keluhkan kepadamu tentang buruknya hafalanku. Kok ngapal angel mentok? Ada jamaah saya Bapak Ibu semuanya ngapal doa kafaratul majlis ora hafal. Tadi orang hafal. Saya katakan, satu banyak istighfar, yang kedua jangan bermaksiat, khususnya mata. Nek wong matane ora karuan ngapal nang lepol. Nggih. Ngapal Quran, siji apal hilang terus subhanallah. Kalau orang tidak bermaksud kepada Allah, insya Allah hafalannya mudah dan kuat menjaga hafalannya. Maka saya sering katakan ke Amar juga, Mar, nek kowe pengen hilang hafalanmu gampang, bermaksiat, hilang kabeh wong. Subhanallah. Nah ini nomor 6 yang kita pelajari malam hari ini. Sebenarnya ada 20 dampak maksiat. Tentu saja waktunya tidak cukup untuk kita bahas. Saya mengajak jenengan untuk mempelajari lebih jauh nanti di masa-masa yang akan datang. Saya sudah kasih clue-nya sehingga jenengan bisa baca-baca terkait dengan itu. Mudah-mudahan Allah pandu kita sehingga pembelajaran kita yang lalu kita laksanakan dan hindari maksiat. Kedepannya kita menyiapkan lambaran baru untuk belajar yang materi berikutnya. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.